Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk menyimak bersama-sama diskusi antara Ibu Sufiatul melawan beberapa polemik muslim. Mereka akan membahas topik apakah Al-Quran salah sejarah. Hal ini terkait kisah Isa Al-Masih yang memiliki ibu Maryam dan saudaranya Harun, dan topik ini akan didiskusikan secara terbuka. Karena itu teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Itu tertulis itu di zaman Musa sebenarnya Isa itu. Karena kan itu dia saudaranya Harun. Iyalah. Kalau enggak, artinya umurnya Maryam itu sekitar 1.600 tahun. Dan Muslim membenarkan Betul ini. nggak? Muslim memang mengatakan, Bu, memang bisa kok dibuat hamil 1.500 tahun. Karena orang-orang yang di Hamil dalam kubur juga 1.500 pernah tidur selama 300 tahun. Masya Jadi, Allah. Maryam itu memang hamilnya 1.500 tahun. Itu ada komentarnya di dalam YouTube saya. Masya Allah. Masya Allah. Kita kan nggak bisa menutupi ini, teman-teman. Mau dibikin dua Harun, dua Miriam, dua Isa, yang jelas ya, Muhammad itu bodoh, orang terbodoh sedunia, ya. Saya kasih tahu kamu, Miriam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan anaknya si Amram atau anaknya Imron, itu seorang nabiya dan tidak menikah. Nabimu keliru, nabimu pikir Miriam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron itu adalah Maryam yang sama dengan ibunya Isa. Itu kegoblokan. Membuat saya terkentut-kentut membaca Quran. Ya, saya itu bukan hanya terkencing-kencing gua baca Quran. Jadi Maryam itu memang memiliki saudara yang bernama Harun. Nah, itulah botolnya kamu. Harun itu saudara laki-lakinya Musa, betul teman-teman dalam Quran? Ya terus kenapa? Apakah di situ ada salah sejarah? Hah? Makanya di dalam Quranmu ada namanya keluarga Al-Imron. Keluarga Al-Imron itu Musa, Harun, dan Miriamnya ibunya si Isa. Ini Mas ini gimana sih? Sudah terang benderang gitu masih menanyakan apakah salah sejarah. Iya memang Masya betul kan? Allah. Mas Kiki nggak paham. Kalau itu mau dibenarkan secara sejarah, artinya Maryam itu mengandung selama 1.500 tahun. Mengandung selama 1.500 tahun. Siapa yang mengatakan itu? Mengandung apa itu? Berarti dia yang bilang tuh bodoh banget bener. Botol, bener. Ya, Makanya buktikan kalau ada dua Harun dalam Al-Quran. itu saudaranya Harun. Iya, jangan ngata-ngatain ulama At-Tabari, Bang. Kasihan, Bang. Kasian dong. Itu ulama besar loh. Kok di DODOL Bukan yang bodoh itu kalian gitu loh. Dulu. itu catatannya At-Tabari loh, bukan kami loh. Yang menafsir ulama besar. Dia nggak percaya Emang datanya kamu sendiri. siapa? Ketimbang dari At-Tabari ulama besar tertua. Kamu Bahkan kok dari muslim gimana? nggak percaya Malah ulamanya kita yang sendiri. bela ulama. Pak Bilal gimana ini? Kita bela lagi nih. Dari Udah, kalau Bilal nggak bisa diajak serius, mah bercanda aja. Kalau biarin Itu udah. betul loh, perkataan At-Tabari sendiri. Begini deh. Saya mau tanya satu. 57 tadi ya teman-teman. Iya, dari Ibnu Humaid. Nih gini. Ini catatan At-Tabari loh. Ini saya nggak Kok tahu ini mau didodol-dodolkan? Wah, parah kamu, menghina ulama kamu, bro. Nggak ngerti saya. Abang ini takwa Islam, tapi jangan menghina juga ulama. Iya, gitu loh, kasihan. Mau tanya satu hal dulu. Dia nggak percaya ulamanya sendiri. Kalau Yesus itu punya silsilah kan, bener nggak? Iya, punya silsilah. Sampai ke Abraham kan? Dari Adam dia ada silsilahnya. Bahkan kalau kamu cari silsilah orang Israel sekarang rata-rata ada. Oke. Di Israel sana dari Adam sampai zaman sekarang ada silsilah mereka. Oke, saya mau tanya. Bisa tunjukin nggak saya tanya silsilahnya Paulus?
Ya iyalah pasti ada lah, cuman nggak tertulis di Alkitab. Masya Allah. Sekarang saya tanya lagi kamu ya. Coba kamu buktikan kalau Allah SWT lebih tua dari Paulus. Cari satu literasi yang membuktikan Allah lebih tua dari Paulus. Ini kemana-mana, kemana-mana. Tuan Tanya satu hal. Berani nggak dikasih Coba Paulo SPT sejarah kan ya? dikenal abad Kalau 46 Allah itu lebih kan. tua dari Coba tanya, jawab dulu, Paulus. jawab dulu. Silsilah. Oh, ketujuh ya? Coba kalau ada kamu tahu, ada nggak? Apa sih bro? Bang, kalau kamu mau selesai ini, kamu selesai ini dulu. Kamu kan lompat-lompat. Pertanyaan nggak nyambung. Tanya Habis kamu. ini kita bahas silsilah yang mengatakan si Mamat ya. Allah SWT lebih tua. Kenapa orang tuanya meninggal 4 tahun setelah dia lahir ya? Di report, Bu. Iya. Ya, Gitu mau begitulah. debat terbuka sama saya. Ya baguslah kau di report orang kau. Anjing kalian. Ya. Loh, menghayal kau ceritanya. Karena saya tanya kamu debat face to face sama saya. Ya. Botol Ya, kalian. ya. Bisanya mereport apa bukti kalian bahwa Quran itu asal sejarah? Hah? Bisanya cuma main report. Jawab dulu. Buktikan kalau Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Nanti kalau dibuktikan, Nangis kalian dulu bisanya. jawab dulu. Tadi udah ketemu jawabannya. Apa sih kamu ini? Tanya satu tadi, coba jawab. Silsilahnya Paulus ada nggak? Satu aja belum selesai dalam lari-lari. Aduh. Emang ini kok. Di Alkitab nggak ada silsilah Paulus. Tapi saya tanya balik kamu, ada nggak satu literasi bahwa Allah SWT lebih tua dari Paulus? Kalau nggak ada satu literasi Coba. yang mengatakan bercerita tentang Allah SWT, jadi terbukti Paulus lebih tua dari Allah SWT. Berarti benar Al-Ikhlas ayat 3. Mana buktinya? Ya Paulus lebih tua daripada Allah, coba. Ini mereka Catatannya tentang Paulus, kayak mulut ini, mulut. kitabnya itu sudah ada di abad pertama. Paulus SWT memang ada. Bagaimana mungkin? Paulus itu kan cipta. Di zamannya Paulus belum ada Allah SWT. Makanya kami cari dan bawa ke sini satu literasi yang bercerita tentang Allah SWT di zaman Paulus atau sebelum Paulus. Kalau nggak ada, berarti Paulus lebih tua daripada Allah SWT. Ngimpi lu, Loh, memang fakta. Makanya kamu bawa bukti kalau ada. ngimpi lu. Loh, kamu yang mimpi. Cari dulu bukti kalau ada satu literasi tentang Allah SWT di zaman Paulus. Kalau ada ya berarti Allah lebih tua. Tapi kalau nggak ada, berarti Paulus lebih tua daripada Allah SWT. Bukan, Betul, emang betul. lu ini siapa mintanya kok seperti itu? Memangnya ada. Emang Kalau penulis ada, saya akan terima kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. ya memang nggak ada. Kau mintanya seperti itu. Emang kau penulis sejarah? Daripada Allah SWT itu kalau nggak ada. Jangan di mute. Alayak ke Kamu ini yang botol ya. Kita lagi bahas Isa dan Yesus. Dia minta silsilah Paulus. Hei, kenapa nggak minta silsilah istriku Ya, aja? kalau lengkap di inti kalau lengkap sejarah sebetulnya Paulus itu kan ada sejarahnya juga toh. Ada pasti. Memang ada. Coba tunjukin. Sudah tinggal tunjukkan saja, ngapain kau berbelit-belit? Ada karena Allah SWT itu baru ada di abad ke-7. Kamu bisa bawa bukti Betul, nggak? betul. Allah Kamu SWT bisa bawa baru bukti nggak kalau ada abad ke-7 ada karena catatan dipegang Allah oleh Nabi SWT Muhammad. yang bercerita tentang Allah SWT yang sejaman dengan Paulus? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti terbukti Paulus lebih tua daripada Allah SWT. Betul, Ngigo lu. setuju. Saya juga bisa buktikan loh kalau umurnya Allah itu nggak lebih panjang daripada umur Adam. Kamu mau tahu? Ngigo lu, Pak. Tunjukkan Allahmu itu masih ada ketika Muhammadmu meninggal. Iya, Allahnya umurnya cuma 22 tahun, 23 tahun ya. Sejak Allahnya ada, sejak Nabi Muhammad ada sampai Muhammad mati. Setelah itu nggak ada Muhammad lagi. mati, Allah juga ikut mati. Tunjukkan sekarang. Di mana firmannya itu turun setelah Nabi Muhammad mati? Ayo. Ngigo lu. Aduh, omonganmu. Cuma bisa ngomong begitu.
Kasihan kamu. Jadi terimalah kenyataannya bahwa Allah SWT itu memang baru ada di abad ke-7. Sebelum ada Al-Quran, Allah SWT tidak kenal. Yang dikenal tuh misalnya Allah-Allah lain, misalnya Allah orang Quraisy ada, Allah orang Nabatean ada, banyak Allah. Jadi kalau Allah SWT itu yang murni baru ada di Al-Quran. Allah SWT melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad. Itu fakta yang kamu tidak bisa bantah. Makanya kalau saya tanya bukti bahwa kalau Allah SWT lebih tua daripada Paulus, pasti nggak akan ada buktinya. Literasi tentang Allah SWT baru ada di Al-Quran. Lu kena prank Paulus. Di prank Paulus. Jadi kamu tinggal buktikan itu aja ya. Kalau kamu bisa buktikan, kamu cari satu literasi yang bercerita tentang Allah SWT di zaman Paulus atau sebelum Paulus. Kalau nggak ada, maka terbukti memang Paulus lebih tua daripada Allah SWT. Itu jamin. Teman, kita tanyakan ya, pernyataan dia itu ada di surah dan ayat berapa ya, bahwa Paulus menyesat. Ini kita diskusi kok mute-nya di mute sih mic-nya. Ya kamu soalnya ngeyel. Kamu cuman menjawab ngimpi lo. Ya jawabannya mana, kan gue minta tadi. Ya kan sudah dijawab. Ada nggak silsilahnya? Oke, sebelum kita jawab ya, kamu dapat literasi tentang Paulus itu dari siapa? Dari Al-Quran? Dari mana? Jangan. Kalau nggak ada aja saya nggak bisa jawab bang dakwah. Kamu dakwah di masjid sana. Apakah itu hasil pendapat liarmu? Kenapa ya muslim itu suka nuduh Paulus, padahal Paulus itu tidak pernah diomongkan di dalam Al-Quran? Apa Ridho ini? Mati dulu itu. Aisyah. Ya, yang nyanyi kuturunin ya, ingat ya, nggak boleh ya. Aduh, maaf Pak. Maaf. Bang Mil, coba tampilkan ayat yang tadi. Masalah penyaliban tadi. Yang mana? Anak wanita. Ya kita baca ya. Itu ayat itu gabung. Aku mau tanya, badalan sinar yang bersinar sampai ke negeri Syam itu siapa saksinya? Sinar dari Parjaha ya? Iya. Oh. Mercusuar. Kalau itu sih Thomas Edison ini apa saksinya? Itu berapa watt ya Pak ya? Oh, itu lumennya aja, hitungan lumen itu, lumennya aja nggak ini Pak, nggak terhitung. Kekuatan cahaya itu lumen. Berapa lumennya nggak ketahuan itu. Karena yang kalian sedang omongkan itu fakta atau apa itu? Itu fakta itu. Katanya Pak Ninis itu katanya, bukan faktanya. Coba kita baca ini ya, sebentar ya. Saya pengen sekali membaca. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Kami ini kan orang-orang yang membunuh itu ya, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ini perkataan siapa ini? Padahal mereka tidak membunuhnya. Ya Allah. Perkataan Allah. Tidak pula menyalibkan, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Nah, yang aku menurut mereka menyerupai Isa ini siapa nih? Hah?
orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Jadi orang Yahudi itu ngaku ya, aku telah membunuh Isa yang diserupakan. Makanya tadi ketika saya mau bacakan semuanya kalian potong-potong. Sekarang minta lagi, ya kan? Inilah repotnya kalian. Aku penasaran. Yang nggak jelas ini sebetulnya kalian. Sekarang tunjukkanlah silsilah. Alah. Silsilah Yesus tunjukkan sekarang. Ini loh dibahas. Ini yang ngomong lagi ini siapa ini? Orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Berarti orang Yahudi itu tahu kalau yang dibunuh itu Isa yang diserupakan. Hah? Ini ayat banyak sekali sih pertanyaan, banyak sekali. Waduh, masya Allah. Baca dari atas. Pak Miles, itu tolong jelaskan ke saya sih. Itu perkataan siapa sih orang yang menurut mereka menyerupai Isa itu siapa itu yang ngomong? Itu pasti literasi dari Allah itu, Pak. Nah, yang dikatakan oleh mereka menganggap menyerupai itu siapa? Pengakuan berarti pengakuan orang yang membunuh kan? Iya. Iya toh. Berarti orang yang membunuh itu tahu kalau itu diserupakan. Kalau paling bawah coba saya lihat paling bawah Bang, bentar. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nyanya di situ siapa? Isa lagi. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Berarti mereka telah membunuhnya dong. Mereka tidak yakin telah Pertanyaan saya itu, Bos. Di awal kan dikatakan mereka yakin, tapi di akhir ayat mereka tidak yakin. Yang tidak yakin ini orang Yahudi. Iya, berarti istilahnya gini, mereka telah membunuhnya. Isa dong maksudnya. Mereka telah membunuh Isa. Tapi tidak yakin. Iya. Mereka yakin tapi tidak yakin. Ini juga di ayat ini jadi begitu. Ini pertanyaan saya sih. Di awal kan dikatakan mereka yakin, tapi mereka tidak yakin. Itu Yahudi itu mengaku ya sudah membunuhnya. Lalu dijelaskan lagi ya, padahal mereka itu tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Maka Nabi Isa itu ya itu kan sudah dijelaskan di situ. Yang menjelaskan siapa? Ya Al-Qur'an, Allah yang menjelaskan di situ. Terus itu kalimat yang mereka menyerupai Isa itu menganggap mereka membunuh orang yang menyerupai Isa itu pengakuan siapa itu? Yang mana? Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Siapa yang bilang itu? Allah. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, yaitu perumpamaan. Waktu itu Yahudi yang bicara, lalu disempurnakanlah di Al-Quran. Terus? Nah, lalu diteruskan. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, itu perkataan siapa? Perkataan Allah semua. Oke, terus? Terus? Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan, kan seperti itu. Salah, baca yang benar. Jangan diubah-ubah. Yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Perkataan siapa itu? Perkataan Allah itu. Allah tahu dari mana itu? Itu menurut mereka. Yaitu penjelasan Al-Quran. Itu sudah dicantumkan di Al-Quran. Menurut mereka yang disebut mereka itu siapa? Mereka Yahudi. Berarti Yahudi tahu dong kalau yang mereka bunuh itu Isa yang diserupakan. Yahudi tahu itu. Kenapa Allah mengatakan bahwa dia telah menipu orang Yahudi? Nah, makanya itu Allah itu kacau. Ya makanya di ayat lain itu kan dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi Allah mutu tahu kalau yang dibunuh orang Yahudi itu ternyata Isa yang diserupakan dari ceritanya orang Yahudi gitu kan? Iya. Aduh Tuhan, Masya Allah, kenapa Allah percaya dengan
Ya, jadi waktu itu kejadian itu ya Allah menceritakan lagi di dalam Al-Qur'an seperti itu. Bahwa cerita kejadian itu bentar dulu, cerita kejadian itu benar adanya. Seperti itu tentang penyaliban. Iya, tapi Allah itu tahu karena orang Yahudi ceritakan. Ya memang orang Yahudi itu kan sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Semua tercatat Yahudi itu. Berarti ini apa itu Allahmu diprank sama orang Yahudi juga. Orang Yahudi nggak pernah membunuh Al-Masihnya, Mesiasnya. Kasihan lo Ya, makanya kan tentang pembunuhan itu Allah itu menyelamatkan. Ya, sehingga penyaliban itu tidak terjadi seperti itu. Jadi Yahudi tahu sebenarnya yang dibunuh itu bukan Isa. Yahudi nggak tahu, dia kan ini apa itu ada ya ayatnya itu. Itu tadi dikatakan. Orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Orang yang menurut mereka menyerupai Isa, bahwa orang Yahudi ini bingung, dalam keadaan bingung apakah itu benar Nabi Isa yang disalib itu masih dalam keraguan-keraguan itu. Ya. Jadi, ya? Bukan orang Yahudi yang dalam keraguan-keraguan. Nah, jadi yang disalib itu sebetulnya siapa yang disalib itu? Orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Mereka ragu-ragu apakah Allah itu salah waktu dia menyerupakan, jadi mungkin miripnya cuma dikit. Bukan, karena Allah itu sayang kepada Nabi Isa sehingga sebenarnya ayat ini mengatakan Allah itu bingung. Oh enggak, kau aja yang bingung itu. Enggak. Inilah Allah yang bingung Musa. Nah, jadi ketika Allah tidak menyelamatkan Nabi Isa waktu tentang penyaliban itu, dan kalau misal Nabi Isa yang disalib, otomatis tidak ada Nabi Isa itu, kenaikannya tidak ada. Yang mereka bunuh adalah, walaupun dalam kurung ya anggaplah begitu, orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Mereka sudah tahu. Orang yang menurut mereka menyerupai Isa itu orang tersebut masih dalam keraguan-raguan. Apakah betul yang disalib itu Nabi Isa? Itu sendiri orang itu Yahudi itu tidak tahu. Seperti itu. Kalau mereka tuh yakin itu Isa, akan dikatakan begini. Orang yang menurut mereka Isa, bukan menurut mereka menyerupai Isa. Kata Allah, orang Yahudi itu dalam keraguan-raguan, di Al-Qur'an tercatat dalam keraguan-raguan. Jadi orang Yahudi itu ragu apakah itu betul Nabi Isa. Sedangkan dia Mas Gege, menurut Al-Qur'an kan orang Yahudi ragu-ragu. Iya, dalam keraguan-raguan dia apa? Kalau secara fakta ada yang ragu-ragu nggak orang Yahudi? Apanya? Faktanya yang mana sekarang? Faktanya pasti yang zaman Isa itu. Coba bacakan faktanya kayak apa coba tentang penyaliban. Iya, silakan baca ulang. Pak Mat, ini loh ini mereka menjudge Yahudi dan orang-orang Nasoro pada waktu itu loh. Gini, nggak usah kemana-mana. Coba ceritakan tentang penyaliban itu, coba. Sebentar. Dalam Alkitab seperti apa, coba. Loh, bro. Nggak ada Isa loh di sini juga. Pertanyaan lagi, Nasoro itu siapa ya? Nah itu. Nasoro itu Nasrani. Ya artinya apa? Kalau Kristen kan pengikut Kristus, kaum itu. Oh, kaum yang percaya. Kaum yang percaya apa? Kaum yang percaya kepada Isa Al-Masih bukan? Oh, saya belum tahu itu Nasrani itu percaya sama Isa atau enggaknya itu. Atau percaya kepada Muhammad. Kaum Nasoro itu. Ya, memang di Al-Qur'an itu ya dikatakan. Terus bagaimana menurutmu?
Maksud saya itu kalau kaum Nasoro itu dipersalahkan membunuh Isa, lah kok gendeng membunuh nabi yang dia percaya sendiri. Iya. Ya, jadi semua orang Yahudi itu tidak semuanya benar ya, tidak semuanya mengikuti Nabi Isa. Seperti itu. Makanya kan ada munafik, makanya kan ada seperti itu. Bingung aku. Loh, kok bingung? Ngapain bingung secara seperti itu aja? Loh, ayo dilanjut. Bagaimana? Dilanjut apanya, Mas Gigi? Apanya yang dilanjut, Ki? Aduh Tuhan. Kamu gini aja loh, Ki. Kamu download apa itu pengetahuan kamu sampai mana gitu loh. Saya ini ingin aja lihat. loh, lebih gampang bro. Kamu ketik apa itu di aplikasi GPT Rabbinik itu. Kamu tanya, apakah kalian pernah membunuh Mesiasmu, gitu aja. Pasti kamu aduh. Apa sekalian ke sana gitu. Mesias itu masih saya tunggu. Lah kok kalau sudah datang malah saya bunuh, itu maksudnya piye? Waduh. Kamu menunggu kedatangan kedua kalinya, bukan tentang penyalip. Kamu menunggu tentang penyalipan salah. Kalau menunggu kedatangan kedua kalinya, kedatangan pertamanya kapan? Mas Gigi, jangan di mute saya. Kau Bilal, lama-lama kau buat tampol juga kau. Ya udah, kapan kedatangannya Mesiasnya? Yang pertama kali datang kan ya ketika penyalipan itu datangnya mengajarkan tentang Biblos atau Alkitab. Berarti Yahudi udah mengakui kalau itu Mesiasnya. Kamu jangan bilang saya mute ya. Aku mah biasa kalau aku mah turunin langsung. Kau memang botol kau. Kamu botol kau. Belum tanya kau. Kasih koin. Tanya kau. Iya, terima kasih koin tuh, cuman masalahnya di mute itu bikin emosi saja. Aku yang gak mute kok. Ini kau yang mute. Siapa kau? Kurang ajar kau. Fitnah itu lebih kejam loh. Kau kurang ajar kau. Saya tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gua aja tidur kok. Sambil nonton TV kok ngapain kau musik-musik kau. Ngobrol aja kau, diam kau. Ya, jadi ketika menunggu tentang kedua kalinya, itu betul Mesias itu ditunggu banyak orang. Nah, ketika kedatangan yang pertama yang waktu itu ketika tentang penyalipan itu, di mana nanti ini? Mas Gigi, kalau yang pertama itu sudah diakui sebagai Mesias, kenapa dibunuh? Sementara itu yang ditunggu-tunggu. Ya makanya kenapa kok dibunuh? Baca Al-Quran. Tolong ini dibaca baik-baik nih ya. Ini apa nih? Sabar dulu bro, sabar dulu. Kamu udah naik. Biar Gigi habisin dulu. Nah, ini baca baik-baik. Biar dulu, kau biar dulu. Gitu. Silakan Bang dakwah. Ini silsilah Isa Al-Masih dalam Alkitab Sabda nih, Bible ya. Jadi gimana? Kita yang bahas apa? Kok kamu ke sono? Tuh, coba gedein. Jangan pindah dulu. Yang tadi aja. Iya, tuh. Ternyata Isa Al-Masih aja ini itu baca nggak rapi dan terperinci ternyata. Tuh baca tuh. Matius 1. Jadi sekarang yang masalahnya sekarang yang Islam apa yang Kristen? Nah, nih Isa Al-Masih. Tunggu dulu, bro. Tuh Hezron. Tuh Harun. Hezron dalam bahasa itunya. Hezron ya. Nih, clear ya. Kenapa kamu ngomong-ngomong Isa Al-Masih dalam kitab Sabda? Sekarang aku tanya deh. Nah, tuh. Kasih arti Isa itu apa?
Udah, jadi clear ya, jelas ya. Isa Al-Masih di dalam Quran dengan di dalam Bibelmu sama ya. Nih. Tuh. Mana bro? Sorry ye. Maaf bro. Maaf bro. Sorry ye. Gua nggak akuin. Udahlah bro, jangan ngemis-ngemis, nyamak-nyamain. Kalau beda udah beda. Jadi enak kan, orang Kristen juga tidak menuhankan Isa Al-Masih yang di Quran. Enak kan? Wah, jangan pakai Kamu kok malah maksa Oke, Isa oke. Al-Masih yang di Quran jadi Tuhan? Gimana sih? Oke. Tulok kamu itu. Alhamdulillah. Oke, kita buktikan. Ya, kita bisa buktikan bahwa Isa itu anaknya si Yakub. Kau mau saya buktikan Isa anaknya Yakub enggak? Kau kok kemana-mana kau. Iya, Isa anak Yakub kok. Mau saya buktikan? Di mana Isa? Anisa 163. Hah? Anisa 163. Tolong buka Anisa 163, tolong. Tolong Milai. Miles. Ayo biar sabar. Enggak, aduh, parah nih Miles sih. Dugem juga kau. Jadi begini ya Pak dakwah Islam. Kalau Allah itu akan melaknat yang mentuhankan Isa, seharusnya Allah itu melaknat kalian karena kalian yang memaksa kami orten ini untuk menyembah Isa. Paham? Lanjut, Pak Bilal. Oke, kita buka ya Anisa 168, maka kita akan membuktikan bahwa ya Anisa 1663 bro. Iya ini nih. Ini kita mewahyukan kepadanya ya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ya, dan dari keturunannya keturunan Ishak ya, Ishak, Yakub ya, atau anaknya ya Yunus. Keturunannya berarti keturunan si Yakub itu ada Ishak, Ayub. Yang pertama Ishak, berarti anaknya yang paling pertama itu si Isa. Ya sudah terbukti ya, anak bapaknya si Isa adalah Yakub. Itu dari kitab yang terperinci, Pak. Terperinci, Rapi ini. Ini rapi dan terperinci nih. Alhamdulillah ketahuan ya sekarang ya. Berarti Yakub punya Allah, namanya si Isa. Oke, thank you. Inilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhannya seperti ini ya. Jadi Bilal ini habis ini diambil sama Tuhan ya. Kamu nggak percaya Allah itu rapi dan terperinci nih. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa itu mempunyai ayah, ya itu artinya dusta belaka ya. Kita buka terjemahan yang lain ya. Oke, kita buka terjemahan yang lain. Baca Ali Imran ya, Ali Imran. Miles, tolong buka terjemahan yang lain. Anak cucunya bukan itu keturunannya itu. Mereka rubah-rubah dari apa ya? Sama aja ayatnya tapi terjemahan yang lain coba. Terjemahan yang lain. Kan banyak terjemahan tuh. Terjemahan dari mana aja gitu. Itu anak cucunya loh tertulis. Yang dari ini aja. Dari apa ya? Dari ini kalian gak percaya Quran gimana sih kalian? Terjemahan Qurano. Jangan dulu, tunggu ya, gak usah Qurano agak repot. Anisa 163 63 ya, udah jelas sekali ya. Ini aja apa yang tafsir web aja ya kan lebih jelas. Tafsir web aja. Tafsir web ya, kita buka ya. Anak cucunya bukan itu. Kalian ini kadang-kadang saya nggak yakin nih kalian Islam. Kayaknya di Islam bukan sih? Jadi baca dulu nih. Baca. Jangan baca Alkitab, kita buktikan dulu. Nih ya, Matius 1 tuh Isa Al-Masih tuh. Tuh. Ya, clear ya. Ya. Oke, kita naikin dulu satu orang. Clear ya. Udah buka ya. Oke, itu anak cucunya bukan titik 2 tuh. Tuh.
Ya kan tuh. Ah, aku gedein dong. Ah, ya kan, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Titik 2 kan? Isa kan? Ada titik 2-nya kan? Nih, Yakob. Isa. Nih, tuh, Yakob tuh. Ya, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Betul, Zabur itu si Daud paling kecil. Jangan dibantah, jangan dibantah. Ya ini baca nih. Ya ini jangan dibantah, Quranmu jangan dibantah. Mau bantah Quran, mau kafirin lo, mau. Ini Yakob tidur dulu nih. Tuh, sama nggak tuh? Yang mana? Ini. Ini siapa? Apa? Ini siapa? Apa? Ini siapa nih? Apa? Ini Yakob bukan? Ayatku yang mana? Ayatnya mana? Ayat keturunannya. Nih, tuh baca. Yang mana? Yang mana? Mana? Nih. Mana? Ini baca. Ayatnya mana? Tolong gak kelihatan gitu, cuma gambarmu doang. Kau ajar juga kau. Dia kasih tahu gak? Gedein botol. Kau ya botol, kau belum nyalain, mau suruh nyalain. Kamu bilang aja kita buka ayatnya. Kita bantu buka ayatnya. Yang paling parah itu zamannya Yusuf, Pak. Ya, zaman Yusuf ini dijual dengan dirham. Dirham ini abad ke-6 padahal. Oh iya, Pak. Yes. Pak GG Katanya itu konversi, Pak. Konversi. Oh, konversi. Pak GG kamera saya ke on nggak? Enggak, bro. Aduh, tolol kau ya kayaknya orang-orang Kristen, aduh. Iya. Mbak, tanya Gigi saya pernah bohong nggak? Orang tololnya kadang-kadang gak ketulung lu kau. Yang aneh lagi Pak, Yusuf yang dijual itu katanya suaminya Maryam. Masya Allah. Ya kan Pak Miles tadi malam? Nah, mau dibukain. Nah, coba buka yang gede. Nah, coba apa yang kamu tulis? Mana apa itu? Ayat berapa? Hilang kan? Udah gede malah hilang. Siapa yang hilang? Oh. Ya orang ini kadang-kadang ya bilang kita nipu-nipu, belum pernah saya bohong. Itu ada rakyat biasa tuh. Oh, siapa lagi mau naik? Rakyat biasa, ayo. Gak usah repot-repot lah bro. Oh. Rakyat biasa kau gaji turunin dulu dong. Cuma kau di atas komputer repot. Ayo mau ke apa? Ada lagi sob. Ini kelihatan nggak? Coba gedein kan? Buka dulu bro. Udah dibuka ini. Mana itu masih gambarmu? Belum bro, belum. Bukan. Itu masih gambarmu kayak Apollo. Kayak setan sih. Dakwah Islam. Kami ini bukan Allah ya. Capek lah. Ini coba gedein lagi. Iya, buka aja kamu dulu. Kameramu itu lo buka. Aduh. Udah belum? Baru gue gedein. Soalnya kadang-kadang kalian nggak bisa dijelas ini. Ini kebaca. Ayat apa itu? Ayat apa? Alkitab Sabda ayat. Ayat apa? Nih Matius tuh, Matius. Matius berapa? Matius 1. Nih. Apa? Isa Al-Masih ya, clear ya. Mana Isa Al-Masih? Maksudmu apa sih bro? Maksudnya apa sih? Kebaca nggak? Ya kenapa terus? Itu apa tulisannya? Ya, itu penerjemah ayat tahun berapa? Iya. Kamu pakai terjemahan berapa? Tahunnya berapa? Ya pinjam kitabnya Donditan itu. Jadi 1979. 79. Pakai apa? Coba kita buka ya. 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 Oh, kita buka ya. Kita buka ya. 79 ya. Kita buka ya. Sebentar, satu lagi. Satu lagi. Ya, Isa Al-Masih iya. Terus oke, kita buka ya. Kita buka ya. Nih. Kita buka, kita yang buka. Tenang aja. Nih ya. Nih. Matius 1 ayat 9. Apa di situ? Isa Al-Masih ya. Siapa? Nih, apa bacanya? Kasihan deh. Bacanya apa nih? Iya. Bacanya apa? Apa? Isa Al-Masih ya.
Kenapa? Kenapa? Al-Masih. Ah, Isa. mana Bang? Siapa? Di mana itu? Ini. Siapa? Matius berapa? Matius 1 tuh. Matius 1. Kita buka. Buka kitab sabda. Buka kitab sabda, Pak. Buka. Panjangin dia ini. Ah, coba kalian bisa buka nggak? Oke, kita buka yang lain coba. Ini Miles, buka, kasih lihat. Mariam ya. Miles, kasih lihat, kasih lihat. Kita buka sabda, tukang tipu aja kau. Jadi penipu kau buka lah. Kau tukang tipu kau. Oh, tukang tipu kau buka. Kau tukang tipu kau. Udah, sekarang mau kita buka. Buka kitab sabda. Matius. Buka Miles. Oh, tukang tipu. Bibelmu sendiri kok itu. Kita buka. Kita tinggal buka kok. Oke, kita buka. Baca Matius bukan. Matius. Nabi Isa bukan. Bisa ya. Gue tahu sih bisa. Matius berapa? Matius 1, Pak. Matius 1. Aku nggak pernah pakai. Isa Al-Masih. Terjemahan tahun berapa? Terjemahan 1879. 18. Lu Iya. tolol. Belum ada. Lu tolol. Indonesia aja belum ada, tolol. 1879. Tolol. Indonesia merdeka tahun berapa? Ini Alkitabmu ini. Tolol kau. Lingkar 18. Kau tolol kau. 1879 kau tolol kau. Kau tolol. Ya begini lah, akibat ini. Ya, akibat Karena ketololannya. disaksiasi Dodi setan itu. Ya. Di setan. Oke, Indonesia udah ada nggak, Ge? Kita jujur aja, Ge. 1879. Indonesia sudah ada belum? Kok ada bahasa Indonesianya? 79 sudah ada Indonesia. 18, tol. 1879 ada lah. Indonesia apa? Kapan Indonesia ada? Indonesia. Indonesia kapan disebutkan? Tolol kau. Itu kan yang dikasih tahu kan Alkitab. Tolol kau di mana? Bahasa Indonesia tahun berapa? Pembentukan bahasa Indonesia tahun berapa? Ya emang tahun berapa bahasa Tahun Indonesia? berapa? Tahun berapa? Udah ada apa berapa? Ada lah. Ngapain? Seberat. Pemuda tahun berapa? Sumpah Pemuda tahun berapa? Tolol. Kau jangan tolol-tolol, Ge. Gak jelas lama-lama Bang bilang. Kau ini tolol jangan dipandang di depan kau tolol. Pantas miskin kau. Tololnya ketahuan nih, ketahuan. Ketololan. Ini ada orang yang ngomong bahasa Indonesia sudah ada di tahun 1879. Ini. Iya. 1979 itu sudah ada. 1879 tolol. Yang ngomongnya. Indonesia itu sudah ada. Kemana Bang Bilal ini? 1879 dia ngomongnya. Dia ngomongnya 1879, Gege. Coba. TB ya. Nah, coba di on cam lagi biar saya lihat. Barusan saya nggak lihat. Tahun berapa? Tahun berapa? 1979 itu Indonesia sudah ada. 79 ada. Kau 879 belum ada. Oh 79 Dia tadi. bilang Kemana? 879 tolol. Kata kau tadi 79. Tahu. Tolol, gedein. Kau tolol. Gedein kamera gua. Oh, Gak jelas Bang Bilal ini. Gak jelas nih kau. tolol, gedein kamera gua. Kau yang tolol kau. Gedein Tahun ini berapa? Udah ke gap lu nih, lihat nih. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama-sama topik diskusi hari ini. Silahkan teman-teman menilainya sendiri. Mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Dan saya sebagai pribadi tetap memiliki pendirian bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu memiliki sejarah yang berbeda. Jadi tidak boleh disamakan dua pribadi tersebut, teman-teman. Nah, apa yang sudah kita dapatkan, biarkan itu menjadi bekal bagi kita untuk tetap konsisten pada iman kita masing-masing. Jangan menggabung-gabungkan begitu, teman-teman. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.